Masya Allah. Dua sahabat ini begini jalan ceritanya. Amir Al-Jarrah masuk Islam dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. 2 tahun kemudian tiba-tiba terjadi perang Badar. Dan Bapak Amir Al-Jarrah semakin tinggi kebenciannya kepada Nabi karena merasa anaknya tertipu masuk dengan agama Muhammad, ikut sampai hijrah ke Madinah. Maka kebenciannya kepada Nabi luar biasa, sehingga dia berusaha terus bernazar, bercita-cita kapan ketemu Muhammad dan dia akan bantai dengan tangannya sendiri. Terjadilah perang Badar dan bapaknya ikut perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya mempertemukan bapak dengan anak di dalam peperangan. Bapaknya langsung membentak, "Hai Amir, kemana Muhammad kamu sembunyikan?" Lalu bapak anaknya terpaku mendengarkan bahasa itu. Tapi kemudian dia pikir, bapakku sendiri, dia yang melahirkan aku, tidak mungkin aku akan bertindak yang begitu kasar sama dia. Maka dia hindari bapaknya, dia pergi. Tetapi kemudian bertemu kedua kalinya. "Hai Amir, di mana kamu sembunyikan Muhammad? Di mana kamu simpan?" Bapakku, kenapa Muhammad yang kamu ini cari-cari? Saya tidak akan puas, saya tidak akan membunuh yang lain sebelum saya membunuh dia. Lalu anaknya berpikir, dia bapakku. Tetapi kalau aku membiarkan dia mencari Nabi dan dia menemukan sampai dia membunuh Rasulullah, apa jawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari? Apa kamu lebih cinta bapakmu dengan Rasul? Kalau saya biarkan bapakku mencari Nabi dan menemukan dan dia betul bunuh, bagaimana jawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Maka dia mendekati bapaknya mengatakan, "Jangan bilang itu bapak. Karena kalau kamu mau membunuh Nabi Muhammad, nabiku, kekasihku, kecintaanku, nanti engkau akan membunuh dia setelah jasadku terkapar di hadapanmu." Tapi karena emosi bapaknya menyentang dia lompat mau membunuh anaknya. Tetapi karena anak muda, jurusnya lebih hebat, satu kali saja gerakan bapaknya jatuh dan mati. Masya Allah. Sampai setelah itu bapak dan saudaraku kembali setelah seusai peperangan, Amir Al-Jarrah ini jatuh sakit. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya di masjid, di mana dia? Sahabat menjawab, sakit dia ya Rasulullah. Sakit apa? Dia stres, kata sahabat. Kenapa sampai stres? Karena di perang kemarin itu dia bunuh bapaknya sendiri. Sampai itu yang merusak pikirannya, merusak jiwanya. Sampai dia sakit. Lalu Nabi juga bingung. Kenapa sih bapaknya sendiri? Padahal banyak orang kafir yang lain. Kenapa bapaknya sendiri? Tiba-tiba datang Jibril. Turun membawa ayat. Dan ayat itu dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa dia akan mencintai siapapun saja, termasuk bapaknya, termasuk saudaranya, termasuk anaknya, termasuk istrinya, termasuk kerabatnya. Dia tidak akan mungkin pilih bahwa dia akan mencintai mereka itu lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hizbullah. Bahkan Allah sendiri memberi titel yang luar biasa. Orang yang seperti itu, ulaika hizbullah, itulah betul-betul tentaranya Allah. Maka li mu'minin wala mu'minat, maka li mu'minin tidak pantas bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian
yuwadduna man haddallah, dia akan mencintai orang yang memusuhi Allah, walau kanu aba'ahum, sekalipun bapak mereka, au abna'ahum, atau anak mereka, au ikhwanuhum, atau saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara Allah. Masya Allah. Lalu Nabi senyum-senyum dan berdiri dari tempat duduknya dan mengajak sahabat yang datang, mari kita pergi membesuk Amir Al-Jarrah. Sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Amir Al-Jarrah dan beliau katakan, hai Amir Al-Jarrah, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu. Betul engkau telah merasa berbuat salah karena membunuh ayah kandungmu sendiri, tapi sekarang ada ayat yang turun berkenaan dengan kamu. Lalu dia ingat, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu. Langsung saja dia duduk. Apa ayatnya itu ya Rasulullah? Maka dibacakanlah ayat ini kepadanya. Langsung sembuh ketika itu juga. Dan dia bertanya, kapan lagi kita perang ya Rasulullah? Inilah contoh Pak yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak mungkin seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya masih memilih yang lain daripada Allah dan Rasulnya yang dia lebih cintai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sahabat Nabi yang namanya Hubaid bin Adi. Ketika para sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah, ketahuan bahwa dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum sempat untuk hijrah ke Madinah. Maka ditangkaplah oleh orang-orang kafir. Karena kebetulan dia seorang budak, maka tuannya perintahkan azab dia, ya, aniaya dia. Siapa tahu dia akan suruh dari pendiriannya. Kalau tidak, biarkan dia sampai mati. Maka ditangkaplah ini Hubaib bin Adi. Konon menurut cerita, digantung di satu pintu pasar. Dan disiapkan pisau untuk semua yang lewat, disuruh mengambil bahagian. Apakah mengiris, apakah menusuk. Sampai dalam keadaan berlumuran darah. Bajunya yang dia pakai sudah penuh dengan warna merah. Tiba-tiba tuannya mendekati dia. Bodoh banget kamu, hai Amir Al-Jarrah, hai Hubaib bin Adi. Dongo patu tawiko. Gara-gara Muhammad kamu malah mengalami hal seperti ini. Kamu berlumuran darah, kamu sakit. Bagaimana kalau engkau membantu saya memusuhi Muhammad itu? Biar saya lepaskan sekarang juga. Maka nasa nguli pesak bawan no, tapi dua kit nasa perangi Muhammad siapa pengikut-pengikutnya. Lalu dengan setengah histeris ini Hubaib bin Adi berteriak, apa yang kamu bilang tidak akan mungkin. Coba bayangkan Bapak, apa yang kalian bilang tidak akan mungkin. Jangankan apa namanya memerangi Nabi, membunuh Nabi, sehelai rambutnya Nabi jatuh karena saya khianat kepadanya, maka itu saya tidak peduli, ya. Biarkanlah kamu lakukan apa saja yang akan kamu lakukan. Saya tidak bandingkan itu. Silampat minasa bulu-bulunna Nabi tamat. Dan deku fasingan ke ia muga renengika. Laksanakan apa yang kamu suka. Saya tidak akan hianat kepada Nabi. Beginilah model iman Pak yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari kita perlu rasanya kita mengenal sejarah biar kita banding-banding dengan keimanan yang ada pada kita sendiri. Bagaimana kalau dalam kondisi tertentu kita akan menjual iman kita, na'udzubillahi min dzalik.